Baik, peserta pelatihan di City Batch 8, saya mulai saja untuk presentasi pada kesempatan ini. Saya menunggu peserta, tetapi peserta belum ada yang hadir. Sehubungan dengan waktu yang terus berjalan, maka kegiatan ini akan saya segera mulai saja. Mudah-mudahan nanti di dalam perjalanan presentasi tentang tema hari ini ada pesertanya. Jadi saya masih menanti dari peserta pelatihan di City Batch 8 untuk mengikuti kegiatan seminar yang kami laksanakan. Baik, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan di City 8, kali ini kami dari tim SMA Negeri 1 Megamendung yang terdiri dari Ibu Sri Ayu Puji Lestari, lalu Ibu Nisa dan saya sendiri. Kebetulan saya lihat ini partisipannya belum ada, baru ada kita bertiga saja, tapi tidak jadi masalah, masih tetap semangat ya untuk presentasi pada kesempatan ini. Baik, jadi ke siapa ya saya menyapa ya? Ke Ibu Nisa dengan Bu Ayu aja kali ya. Iya, saya menyapa ke Bu Ayu dan Bu Nisa saja nih. Jadi gimana ya? Jadi bingung nih ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya, jadi kesempatan ini ya kita akan mengadakan seminar dengan tema harta karun dari seorang pelajar ya. Nah, apakah itu harta karun seorang pelajar? Apakah memang seperti harta karun yang ada dalam peti atau bagaimana ya? Nanti kita ikuti saja seminar kali ini. Nah, seminar kali ini adalah sebagai host saya sendiri, Ibu Ratna Dewi, lalu moderator seperti biasa yaitu Sri Ayu Puji Lestari, lalu sebagai presenter Ibu Nisa Nurmila. Baik, sebelum acara presentasi atau seminar ini dimulai, sebaiknya saya kemukakan dulu tata tertib ya. Nah, tata tertib pada kesempatan ini seperti biasa selama presentasi diharapkan peserta untuk unmute ya atau tidak membunyikan suara, lalu juga kalaupun kamera mau dimatikan itu hak Bapak dan Ibu, yang penting pada kegiatan seminar ini tidak ada yang mengganggu jalannya kegiatan. Nah, lalu seperti biasa juga kegiatan absensi itu akan kami share 5 menit sebelum kegiatan berakhir ya, sebelum kegiatan berakhir. Mudah-mudahan nanti di dalam perjalanan ada peserta lain yang mengikuti kegiatan acara ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai saja acara ini dengan sama-sama membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta seminar di City 8, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu presentasi tentang harta karun dari seorang pelajar yang akan dibawakan oleh Ibu Nisa Nurmila dari SMA Negeri 1 Megamendung. Nah, sebagai pemandu acara atau moderatornya yaitu Ibu Sri Ayu Pujiarti Lestari. Kepada Ibu Ayu Sri Pujiarti Lestari, kami persilakan untuk memandu kegiatan acara seminar pagi ini. Oke, terima kasih Bu Ratna atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sampai ketemu lagi sampai pagi hari ini kita akan kembali ya merefresh otak agar kita mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru, wawasan baru yang akan kita bahas di bincang-bincang kali ini dengan tema harta karun dari seorang pengajar. Karena memang ternyata dari diri kita masing-masing itu hampir semuanya punya potensi yang berbeda-beda karena semua pribadi itu adalah unik. Maka dari itu di kesempatan kali ini kembali dari Bu Nisa Nurmila akan memaparkan apa sih yang ada dalam diri kita seorang pengajar, apa yang perlu kita gali, apa yang perlu kita tingkatkan, potensi mana yang mungkin masih bisa kita maksimalkan agar
kita bisa benar-benar memaksimalkan dalam pekerjaan kita sebagai seorang pengajar. Sebelum ke materi, akan saya perkenalkan dulu profil dari presenter di pagi hari ini, yaitu Bu Nisa Nurmila SPD. Beliau adalah pengajar aktif di SMA Negeri 1 Megamendung sebagai guru matematika. Selain itu juga beliau aktif di aktivitas media sosial, khususnya YouTube sebagai konten kreator Rimet TV. Rimet TV adalah konten yang membahas terkait all about matematika. Jadi matematika itu ringan, matematika itu menyenangkan, dan lain sebagainya. Bu Nisa Nurmila ini lahir di Bogor tanggal 4 Desember 1961. Masih sangat muda, masih sangat energik, masih sangat belia, jadi memang sangat semangat untuk selalu menggali potensi. Beliau memiliki 1 orang anak yang masih sangat lucu, berumur berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun Nala ya? Oh, mau 2 tahun, baru mau. 2 tahun. Semoga sehat selalu. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bu Nisa Nurmila untuk mempersiapkan agar nanti tidak terputus lagi di tengah jalan. Langsung saja untuk pemaparan di pagi hari ini kepada Bu Nisa Nurmila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ayu untuk diperkenalkan saya kepada terima kasih untuk Bu Ratna juga yang sudah membuka acara ini. Mudah-mudahan hari ini dilancarkan ya acaranya dan kegiatannya semuanya lancar, tidak ada kendala lagi. Ya baik, kita lanjut. Sekarang ini kita akan membahas tentang harta karun dari seorang pengajar. Benar sekali apa yang sudah dijelaskan tadi, seperti kata Bu Ayu, bahwa dalam diri kita itu, khususnya kita seorang pengajar itu sebenarnya ada potensi-potensi yang dapat digali, yang dapat dimaksimalkan menjadi harta karun yang lebih gitu loh. Ya, hartanya itu bisa apa aja gitu, banyak sekali ya. Baik, kita langsung aja bahas. Untuk itu saya izin share screen ya, Ibu Ratna. Nah, udah kebuka belum? Nah, kelihatan sekarang ya? Ya, kelihatan, Cak. Alhamdulillah. Sebentar. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai untuk pemaparan mengenai harta karun dari seorang pengajar. Wow, harta gitu ya. Harta, tahta. Kadang orang sangat tertarik dengan harta itu ya, dunia. Karena dunia ini butuh harta. Ya, lanjut. Nah, hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik ya. Nah, penasaran nggak apa sih dengan harta karun yang ada di dalam seorang pengajar itu sendiri? Baik, saya langsung saja jelaskan sedikit yang saya ketahui ya. Ini sebenarnya saya pun tidak menguasai seutuhnya, jadi ini hanya berbagi sharing kepada teman-teman semuanya. Apa sih harta karun yang ada di dalam diri kita sebagai pengajar. Jadi pengajar itu adalah suatu profesi yang bertujuan membuat seseorang menjadi mengerti dan paham akan sesuatu. Jadi menyampaikan ilmunya kepada seseorang sampai mengerti. Di pengajar itu sendiri ada beberapa macam ya, bukan hanya guru di sekolah saja. Ternyata pengajar itu ada guru, contohnya kita ya sebagai guru, terus ada juga pengajar bimbel, guru bimbel, ada dosen, ada konselor, ada tutor, ada instruktur, fasilitator, ustadz, ada guru ngaji. Nah, semua itu termasuk ke dalam seorang pengajar. Baik, kita lanjut. Nah, jadi kuncinya harta karun dari seorang pengajar itu adalah ilmu yang dimiliki dalam dirinya. Karena seorang pengajar itu kan memiliki ilmu lebih yang akan disampaikan kepada seseorang atau siswanya, entah rekannya atau siapapun. Nah, itu adalah harta karunnya yang bisa dikembangkan, yang bisa dimaksimalkan kembali menjadi
pundi-pundi uang gitu, bisa menjadi uang gitu, bisa menjadi dolar, bisa menjadi koin ya. Bahkan tidak hanya menjadi koin, tapi dapat juga poin, yaitu salah satunya mungkin kita menjadi guru yang memiliki prestasi lebih kalau kita memiliki kegiatan selain mengajar di sekolah tersebut. Baik, kita langsung aja. Berikut adalah kiat-kiat yang bisa dilakukan seorang pengajar untuk memaksimalkan ilmu yang kita miliki menjadi harta karun ya. Nah, di sini yang pertama yang saya tahu itu pengajar itu bisa membuat buku. Untuk para pengajar yang gemar menulis, itu hobinya bisa disalurkan membuat buku. Nih, terutama Bu Ratna nih ya, guru bahasa kita yang dari kata-katanya aja, merangkai katanya aja udah hebat sekali gitu ya. Nah, bisa disalurkan untuk membuat buku. Membuat buku itu yang saya tahu itu ada 2 media ya, ada cetak, ada juga e-book kalau untuk sekarang ini. Kalau media cetak mungkin kita harus bekerja sama dengan percetakan atau penerbit buku lainnya. Jadi kita mengajukan dulu buku kita, karya tulis kita kepada percetakan. Jika sudah oke, sudah mau bekerja sama baru bisa dicetak. Tapi menurut saya, pengalaman saya sendiri itu ya tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Oh, mencetak buku terus kita harus ngajuin dulu ke percetakan, wah gimana ya, saya juga kan nggak tahu percetakannya di mana gitu. Ternyata tidak sesuai itu. Sekarang itu banyak juga grup WhatsApp yang memfasilitasi untuk mencetak buku, mencetak karya tulis kita. Salah satunya adalah PIPP, itu Pendidik Indonesia Pelopor Perubahan. Di situ adalah ini tuh se-Indonesia ya, tapi ada juga khususnya kita kan di daerah Megamendung, ternyata ada juga PIPP Megamendung. Nah, saya coba belajar dan coba masuk ke situ untuk mempelajari bagaimana cara membuat buku. Banyak sekali di situ pokoknya yang bisa dipelajari. Dan di situ juga memfasilitasi, misalnya contohnya itu membuat buku judulnya tentang pengalaman guru-guru yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi di situ satu buku isinya tentang pengalaman guru-guru selama pembelajaran jarak jauh. Jadi setiap guru menulis tentang pengalamannya saat pembelajaran jarak jauh, pasti banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa diceritakan kan? Nah, disitulah ada seorang editor yang mengumpulkan pengalaman-pengalaman guru itu dan dicetaklah menjadi sebuah buku. Jadi karya kita ada di situ. Nah, jadi semudah itu loh gitu membuat buku itu. Kita tidak perlu capek-capek harus ke penerbit atau ke percetakan kalau tidak tahu. Tapi kalau misalnya ada link dan mungkin ada pengalaman guru-guru lain yang ada di sini bisa berbagi juga ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin karena saya belum pernah membuat buku, bisa bisa mempelajari lebih dalam kepada orang-orang yang sudah membuat buku atau mempelajarinya di Google. Itu banyak sekali cara-cara membuat buku. Nah, seperti itu pengalaman untuk di WA ya, untuk melalui WhatsApp. Selanjutnya itu adalah media cetak. Selanjutnya ada yang bentuknya e-book. Nah, ini juga sangat populer ya sekarang ini ya, karena udah zamannya digital, semuanya serba digital. Buku itu dapat dirilis sebagai e-book. Nah, bisa dirilis di Google Play Book. Kan pernah lihat mungkin ya, kalau kita buka Google Play Store, terus di situ ada buku-buku, terus ada harganya, dan itu kita beli. Nah, itulah koin untuk kita sebagai pengajar kalau kita misalnya membuat buku dan dirilis di Google Playbook. Kita tidak usah ke percetakan, jadi cukup mempelajari Google Playbook gimana caranya untuk merilisnya di Google Play itu. Itu juga sangat mudah, ada cara-caranya, tidak serumit yang dibayangkan lah intinya ya. Itu adalah medianya, itu sangat mudah. Itu
Selanjutnya selain di Google Playbook, ada juga di blog. Nah, jadi kita menulis, terus kita kirim ke blog yang sudah banyak iklannya ya. Nah, tulisan kita itu kalau dibaca oleh pembaca dengan banyak, nah itu akan menjadi koin juga untuk kita. Terus ada juga karya virtual, itu tuh semacam jadi kita kerjasama dengan mereka, jadi kita menulis, kita ngirim, nanti kita dapat bayaran upahnya gitu di karya virtual tersebut. Terus ada juga media online ya seperti Wattpad yang saya tahu ya, mungkin teman-teman yang lain lebih banyak tahu. Yang ini yang saya tahu, Wattpad itu juga sangat populer apalagi di siswa kita. Nah, di siswa Mega Mendung ini juga yang saya tahu mereka itu kan sangat banyak yang gemar membaca. Ternyata banyak juga yang gemar menulis dan banyak yang sudah dirilis di Wattpad. Termasuk rekan kita juga yang di Mega Mendung itu ada Bu Inggit juga. Beliau tulisannya sudah dibaca jutaan orang. Wow, keren banget ya itu, dan itu sangat mudah dirilisnya. Nah, kalau kita misalnya sudah banyak yang nonton, sudah membaca ya, mohon maaf, sudah banyak yang membaca, sudah banyak yang menyukai, biasanya akan ada seorang penerbit atau seorang percetakan yang tertarik dan ingin bekerja sama untuk mencetak buku kita. Disitulah, wow gitu ya, disitulah kita mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Selanjutnya, nah, bisa juga kita membuat LKS atau lembar kerja siswa. Nah, kan selama kita menjadi guru itu ya, udah suatu kebiasaan kita itu membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, soal-soal, terus rangkuman materi. Nah, kenapa enggak kita satukan, kita rapikan, dan kita susun menjadi sebuah buku. Nah, buku itu bisa kita jual ke percetakan atau juga seperti tadi dibuat menjadi e-book dan dijual di Google Play. Kan banyak juga ya buku itu, tidak hanya buku cerita atau buku biografi atau banyak macamnya ternyata ya buku itu. Yang sederhana saja yang sering kita buat di sekolah gitu ya. Seperti membuat soal-soal tuh banyak buku soal-soal dan pembahasan. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah buku ternyata ya. Terus ada juga kamus, kamus bahasa Inggris. Itu juga bisa dijual ternyata ya. Selanjutnya ada rumus-rumus gitu, kumpulan rumus-rumus. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah karya yang kita bisa jual dan harganya juga cukup dihargai gitu ya. Selanjutnya selain itu ada juga atau kita bisa membuka jasa. Membuka jasa biasanya dari mulut ke mulut, dari rekan ke rekan untuk membuat perangkat pembelajaran. Seperti banyak di blog yang suka saya buka ya. Di situ tuh ada jual beli RPP yang gitu. Nah, jadi terus ada lagi KKM, pokoknya kadang ada yang sebendel dari RPP, dari terus sampai KKM, sampai soal-soal dan semuanya di situ itu dijual sama mereka gitu ya. Nah, kenapa kita tidak bisa gitu, sedangkan mereka bisa seperti itu? Atau pengalaman saya juga ya, ibu saya sendiri tiap malam ngeprint, ibu ngeprint apa sih gitu ya, saya suka bertanya, katanya ini ngeprint RPP aja. Nah, jadi RPP itu tuh dijualin ke rekan-rekannya sendiri gitu, atau ada yang mesen kadang ke ibu saya tolong bikinin gitu. Jadi kan modalnya paling ya cukup modal RPP yang sudah ada gitu ya, terus kita kembangkan mungkin sama kertas mungkin ya. Nah, itu juga lumayan dapatnya ya, sangat lumayan sekali gitu. Nah, itu semua bisa menjadi koin untuk kita para pengajar ya. Jadi kebiasaan yang kita lakukan
kebiasaan yang kita buat ternyata itu tuh bisa dibungkus menjadi harta karun. Selanjutnya, selain itu kita juga bisa menjadi YouTuber. Nah, YouTuber sudah sangat banyak sekali rekan-rekan yang terjun langsung menjadi YouTuber sekarang ini, karena kan sekarang lagi pembelajaran jarak jauh, banyaknya kita membuat video sendiri terus kita upload di YouTube dan mereka ada juga yang fokus untuk membuat video tersebut dan lumayan sekali subscribernya udah pada banyak ya. Di sini ada NH Channel Official ya, ini juga guru masih daerah Bogor ya, NH Channel, dan Rime TV ini jadi promosi sedikit nih ya, mohon maaf. Nggak apa-apa ya, karena ini saya masih sedikit tuh dibanding teman-teman saya yang lain. Sebenarnya saya juga masih belajar ya, jadi kita berbagi aja lah ya biar semangat gitu ya. Saling dukung, yaitu dukungnya hanya cukup dengan nge-subscribe sama nonton videonya. Itu aja ya. Terus di sini ada MATLAB, ini juga guru dari Kabupaten Bogor. Beliau sudah sangat banyak sekali subscribernya, sampai 273.000, bahkan sampai banyak yang nge-endorse ke beliau. Jadi di YouTube ini tuh bukan hanya dari Google AdSense-nya yang membayar kita. Kalau misalnya subscriber kita sudah banyak, viewers kita sudah banyak, nanti banyak orang yang untuk endorse-nya apa? Kalau misalnya para pengajar tuh endorse-nya seperti menjadi tutor di aplikasi gitu ya, ada di Ruang Guru, ada di Unacademy tuh ya, bisa. Itu juga, itu kan kalau kita ditarik menjadi tutor beliau, itu ada kontraknya, bayarnya sekian. Nah, seperti itu. Selain itu juga kadang suka ada tolong buatkan video promosi. Jadi banyak sekali ruangnya ya di YouTube itu ya, selain memanfaatkan wadah untuk kita menyimpan media pembelajaran agar disampaikan kepada siswa, tapi bisa juga mendapatkan pundi-pundi gitu, dan hitungannya juga bukan rupiah lagi, ke dolar gitu ya. Ya, walaupun seperti itu ya di YouTube itu. Terus kita juga jangan takut tidak ada penonton atau tidak ada subscriber ya. Karena untuk sekarang ini mungkin kalau dulu konten edukasi itu sangat sedikit penontonnya. Banyak orang ke YouTube itu untuk hiburan, melihat musik, melihat yang lain-lain, pokoknya banyaknya hiburan yang gampang melesat tinggi itu biasanya hiburan ya, edukasi itu kurang. Tapi sekarang nih pandemi ini anak-anak kan belajar di rumah. Nah, jadi mereka tuh banyak cari yang gratisan kan, gimana caranya pengen belajar, tapi yang gratis. Ya salah satunya di sini di YouTube. Jadi subscriber dan viewers kita itu pasti ada, yaitu siswa-siswa kita sendiri. Jadi jangan takut nol gitu viewersnya. Walaupun ya kita merintisnya dari awal ya, dari sedikit-sedikit gitu ya. Teman-teman guru Mega Menung juga sudah banyak ya, termasuk Ibu Ayu juga udah menjadi YouTuber yang sudah dimonetize ini. Terus ada Buda Manik juga sudah mulai, sudah banyak juga videonya. Ada Bu Hilfa juga guru sejarah juga udah banyak. Banyak guru-guru semanim juga, Pak Deden, udah banyak sekali nih. Jadi kenapa enggak kita coba terjun di YouTube ini? Kuncinya kalau ingin mendapatkan dolar itu ya kita harus konsisten membuat videonya, jangan sekali-kali doang gitu ya, harus konsisten, maka dolar pun akan mendekati kita. Oke, itu tentang YouTube. Selanjutnya kita juga bisa ngeblog atau blogging. Nah, di sini kebiasaan nulis bisa disalurkan ke wadah lain, yaitu ngeblog.
Itu materinya kita bisa isi tips cara mengajar, info seputar dunia pendidikan, atau hal-hal tentang ilmu pengetahuan yang sudah kita kan pastinya sudah kuasai gitu ya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah kita kuasai bisa dituliskan di blog kita. Kalau banyak yang nonton, banyak yang baca, banyak yang datang, itu nanti akan ada dapat Google AdSense-nya, banyak iklannya gitu di blognya. Nah, disitulah kita akan mendapatkan uangnya. Untuk membuat blog ini sendiri juga sangat mudah ya. Kalau di SMA Megamendung juga pernah disosialisasikan saat IHT itu oleh Pak Deden ya. Nah, itu bisa dipelajari lebih dalam bagaimana caranya kalau misalnya teman-teman suka menulis dan tertarik untuk menulis di blog. Oke, selanjutnya kita juga bisa buka kursus online. Ini adalah suatu peluang ya, zaman pandemi ini sebenarnya untuk para pengajar bisa digunakan sebagai kursus online. Nah, di sini tuh ada dari pengajar untuk pengajar atau pengajar untuk siswa. Dari pengajar untuk pengajar itu contohnya ya webinar ya seperti sekarang yang kita lagi pelajari ini. Terima kasih nih Visitibah nih ya sudah memberi kesempatan untuk kita untuk belajar membuka seminar sendiri nantinya gitu. Yang mungkin awal-awal kita sambil mempelajari ya kita buka secara gratis dulu webinarnya. Nanti kan kalau sudah banyak yang suka dengan penampilan kita, kalaupun nanti ada kayaknya suka ada ya webinar yang dengan harga 25.000 per orang, terdapat sertifikat, nanti dikirimin ke rumah. Nah, itu juga kan bakal menjadi menjadi uang lebih untuk kita. Cuan. Cuan gitu ya, cuan. Kenapa? 8 menit lagi. Banget gitu. Waktunya kurang 8 menit lagi ya. Wow, 8 menit lagi. Oke, sedikit lagi ya. Nah, ini oke, saya akan percepat bicaranya. Akan percepat ya. Ini tadi ya webinar atau kulwa gitu. Sekarang tuh ada istilah kulwa, kuliah WhatsApp. Jadi kita tuh belajarnya melalui WhatsApp. Kita nanti gabung di grup tersebut, terus kita bayar sekian. Terus misalnya pelatihannya tuh ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu juga bisa kita lakukan di situ ya. Selanjutnya untuk pengajar ke siswa itu berarti ya kita membuka kursus pembelajaran bisa di WhatsApp yang paling mudah, bisa juga bekerja sama dengan aplikasi seperti Ruang Guru tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, udah slide terakhir nih, Adapun yang lainnya yaitu kita bisa menjadi pengisi suara. Ada rekan saya itu tutor di Academy juga beliau membuka jasa suaranya sendiri, ya modal suara aja gitu bisa menjadi cuan gitu ya. Ya, untuk cara-caranya adalah dia menyimpan di Instagram gitu. Saya buka jasa pengisi suara lah gitu aja cukup, bahkan nanti ada orang-orang yang minta. Terus bisa juga menjadi narator buku suara. Nah, Bu Ratna sendiri waktu itu pernah membagikan di grup bahwa ada buku dongeng yang kalau kita klik itu dia bercerita sendiri. Nah, kita bisa menjadi salah satu narator buku suaranya tersebut. Cara-caranya ada, tinggal di searching aja di Google banyak. Terus kita juga bisa menjadi penerjemah ya kalau guru bahasa Inggris, guru Jerman itu bisa juga penerjemah di film-film itu yang subtitlenya itu sangat bisa kita lakukan di situ ya. Selanjutnya ada juga di selebgram ya. Selebgram guru itu ya di situ kita bisa uploadin info-info tentang ilmu pendidikan di situ. Nanti kan banyak followersnya, nah nanti banyak endorse-nya. Kalau endorse itu kan tidak hanya kita dapat barang, tapi kita juga dapat bayarannya gitu dari tersebut. Oke, alhamdulillah. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin itu sedikit berbagi tentang
harta karun yang ada dalam diri pengajar. Karena kadang kita tidak sadar bahwa diri kita sendiri itu ada potensi yang bisa kita kembangkan dan menjadi sesuatu cuan ya, penghasilan tambahan untuk kita sendiri. Kadang khususnya guru honorer gitu ya, aduh gaji saya kecil. Nah, sebenarnya nggak ada lagi kata seperti itu. Kalau kita mau berusaha, kita mau bekerja keras, kita bisa pilih salah satu dari mana dari yang tadi saya sudah jabarkan, mana yang paling kita sukai dan mana yang paling kita minati, yang paling kita bisanya saya di mana nih ya. Nah, terus kita konsisten di situ, kita kerja keras dan berdoa, insya Allah rezeki mah datang gitu ya dengan sendirinya. Mungkin silakan saya kembalikan kepada moderatornya Ibu Ayu untuk dilanjutkan, barangkali ada pertanyaan. Terima kasih Ica atas pemaparannya. Luar biasa memang ternyata ya semua hal yang ada dalam diri kita bisa kita maksimalkan untuk menghasilkan cuan gitu ya. Cuman karena berhubung waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Jadi memang tidak banyak. Saya buka sesi pertanyaan. Mungkin dari siapa, Bu Ratna selaku host mungkin ada pertanyaan sebelum disimpulkan oleh saya selaku moderator untuk materi kali ini. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Barangkali satu pertanyaan aja kepada Ibu Nisa. Ibu Nisa, saya mau tanya nih, kadang-kadang untuk memulai menulis itu sulit ya. Untuk memulai itu, Ibu punya tips nggak bagaimana cara untuk memotivasi diri supaya mau mengeluarkan harta karun dengan karya tulisnya? Karena untuk memulai itu sulit, Bu. Gimana, ada triknya nggak? Benar Bu, emang saya sendiri juga sangat sulit ya waktu itu untuk membuat video gitu ya. Ya triknya sebenarnya saya tidak punya trik ya, tapi lebih ke pikiran kita aja mungkin ya untuk dorongan supaya kita lebih semangat untuk menulis. Wah, jadi kita harusnya punya target atau punya tujuan. Wah nanti saya dapat ini nih, berarti saya harus bekerja keras nih, mulai menulis gitu. Kan Ibu jago banget, itu sayang banget nih ya. Kalau menurut saya mungkin seperti itu ya Bu, memiliki target, jadi kita tuh harus dapat ini nih gitu. Jadi kita seenggaknya kedorong untuk mulai menulis, terus berkumpul dengan orang-orang yang sudah banyak tulisannya, jadi kan mereka bercerita, jadi memotivasi kita juga gitu. Mungkin seperti itu ya Bu menurut saya. Iya. Terima kasih Bu Ica jawabannya. Terima kasih. Harus semangat ya, harus punya tujuan. Oke, silakan Bu Ayu. Oke, bener banget memang harus punya tujuan. Cuma memang tujuan tiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin tujuannya karena berkaitan dengan ekonomi, akhirnya lihatnya ke cuan. Kalau tujuannya karena amal, berarti emang ingin berbagi ilmu dan mungkin ada tujuan lain gitu kan. Mungkin tujuannya ingin mengasah kemampuan diri ya, berarti seperti itulah. Mungkin beda-beda setiap orang punya tujuan. Berhubung waktu sudah sangat mepet, saya simpulkan saja untuk materi di kesempatan pagi hari ini tentang harta karun dari seorang pengajar. Ternyata memang sangat banyak dari diri kita masing-masing potensi yang bisa kita gali, yang bisa kita kembangkan untuk bisa mengasah apa yang ada dalam diri kita sebagai pengajar. Sangat banyak mulai dari penerbitan buku, penulisan buku, blogging, YouTuber dan lain sebagainya. Semua itu bisa kita lakukan asal kita mau. Asal kita punya motivasi yang kuat, asal kita punya kemauan yang tinggi dan konsisten. Jadi memang biasanya kita musiman, sekarang pengen, besok enggak. Tetapi ketika kita punya target yang kuat, punya latar belakang yang memang mumpuni, ya kita harus pasang target agar kita bisa konsisten seperti yang tadi Bu katakan, harus konsisten. Itu untuk kesimpulan di pagi hari ini terkait dengan harta karun yang memang bisa kita manfaatkan di dalam hidup kita. Saya selaku moderator berterima kasih banyak pada para hadirin sudah datang. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada host, kepada Bu Ratna, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Ayu Sri Pujiati Lestari selaku moderator. Lalu juga terima kasih juga kepada Ibu Nisa selaku presenter yang sudah memberikan materi cukup panjang lebar ya. Mudah-mudahan materi yang dijelaskan oleh Ibu Nisa itu ada manfaatnya, juga bisa memotivasi diri yang belum mengembangkan dirinya ya, karena memang
di dalam diri kita itu ada harta-harta yang terpendam yang belum kita keluarkan begitu ya. Mudah-mudahan Bu Nisa dengan acara materi ini begitu bisa memotivasi semua orang untuk berkarya ya, terutama guru ya, terutama guru harus selalu berkarya. Tadi juga ada peserta tapi sudah keluar lagi, yaitu Ibu Siti Rusmiati. Ya, saya ucapkan terima kasih dengan Bapak Ahmad ya. Kebetulan Bapak Ahmad sepertinya sinyalnya katanya yang kurang bagus sehingga nge-live lagi ya. Saya ucapkan terima kasih kepada dua orang peserta yang sempat menghadiri kegiatan ini walaupun belum tuntas. Lalu harapannya ke depan semoga saja dengan kegiatan seminar atau webinar di City 8 ini bisa bermanfaat untuk kelanjutannya. Setidaknya kami bertiga mulai terbiasa ya belajar menjadi presenter. Saya juga yang jarang